Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Ditri dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan membawakan atau mempresentasikan hasil kerja dari saya. Di sini saya akan membahas tentang budidaya unggas petelur. Yang pertama yaitu ada ketahanan pangan. Di sini ketahanan pangan adalah suatu kondisi di mana setiap individu dan rumah tangga memiliki akses secara fisik dan ekonomi terhadap pangan dalam jumlah yang cukup, aman, serta bergizi untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan seleranya untuk mendukung kehidupan yang aktif dan sehat. Tiga pilar utama ketahanan pangan yaitu ada tiga. Yang pertama yaitu ketersediaan yang cukup, yang kedua distribusi yang lancar dan merata, dan yang ketiga yaitu konsumsi pangan yang cukup, aman, dan berkecukupan. Nah, pada slide kedua di sini saya akan menjelaskan tentang pangan. Fungsi dari pangan apa aja sih? Nah, di sini fungsi dari pangan yaitu memenuhi kebutuhan nutrisi manusia yang dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, yang kedua di sini nutrisi yang dibutuhkan yaitu karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin mineral. Nah, di sini yang ketiga, sumber dari pangan itu apa aja sih? Nah, sumber dari pangan ini ada dari pangan nabati dan pangan hewani. Next, di sini ada kata-kata motivasi, gitu biar kita memakan makanan yang sehat. Nah, di sini selanjutnya kita akan membahas tentang budidaya. Pengertian dari budidaya itu apa sih? Nah, budidaya adalah tindakan mengelola sumber daya nabati untuk diambil hasilnya. Yang kedua, pengertian dari budidaya ternak. Budidaya itu dibagi menjadi dua, yaitu budidaya ternak dan budidaya unggas. Nah, di sini pengertian dari budidaya ternak yaitu usaha untuk mendapatkan hasil dari peternakan, yaitu berupa daging, susu, dan telur. Nah, lalu budidaya unggas adalah usaha budidaya untuk menghasilkan daging dan telur. Selanjutnya kita akan membahas tentang budidaya unggas petelur. Nah, peluang usaha yang dapat diambil dari budidaya unggas petelur yaitu sangat besar karena kebutuhan telur untuk memenuhi nutrisi masyarakat itu sangat tinggi. Nah, lalu jika ada peluang, pasti ada tantangan suatu usaha. Nah, tantangan di sini yaitu pemasaran produk yang dihasilkan. Nah, karena kan udah banyak nih yang membudidaya unggas petelur, pasti nanti ada tantangan bagi usahawan itu sendiri dalam memasarkan produk yang dihasilkan. Nah, next, di sini sikap apa saja yang mendorong keberhasilan berwirausaha yaitu jujur, tidak mudah menyerah, dapat dipercaya, berorientasi ke masa depan, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, jika ada yang tertarik, bisa menanamkan sikap-sikap ini. Unggas petelur. Nah, apa sih pengertian dari unggas petelur? Pengertian dari unggas petelur yaitu jenis hewan yang termasuk dalam kelompok burung-burungan. Nah, yang tidak termasuk dalam kelompok burung-burungan berarti tidak termasuk unggas petelur. Nah, ciri-cirinya yaitu bersayap, berbulu, berkaki, dan memiliki paruh. Jenis-jenisnya yaitu ada dua, unggas petelur dan unggas pedaging. Selanjutnya jenis unggas petelur. Nah, di sini ada 6 gambar. Contoh dari unggas petelur yaitu ada ayam petelur ringan, ayam petelur medium, itik, entok, angsa, burung puyuh, dan lain sebagainya. Bebek juga termasuk ya, bebek. Nah, produk budidaya unggas petelur. Jadi, budidaya ternak unggas petelur tentu saja menghasilkan produk utama berupa telur. Nah, telur yang dihasilkan dapat diolah dengan cara direbus, digoreng, atau sebagai bahan baku makanan
seperti kue, roti, dan lain sebagainya. Selain itu juga bisa diolah menjadi telur asin, minuman STMJ, dan lain sebagainya. Nah, telur kan di sini kegunaannya banyak ya. Kita aja sebagai masyarakat atau sebagai manusia itu kalau nggak ada makanan pasti makannya telur. Jadi budidaya unggas telur ini memiliki potensi untuk kita yang mau mempunyai wirausahaan, ya boleh menggunakan budidaya unggas telur. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.